Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik salim. Bapak Ibu hadirin yang menghadiri secara langsung kuliah umum ini, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa baru Fakultas Hukum UMI. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra. Beliau adalah guru besar dan pakar hukum tata negara. Dan sebelum kita persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya, saya ingin membacakan sedikit catatan yang saya dapatkan terkait dengan riwayat hidup Bapak Profesor. Beliau lahir di Belitung Timur, tanggal 5 Februari 1956. Pendidikan: setelah lulus SMA, Bapak Profesor Dr. Yusril melanjutkan pendidikan ilmu filsafat di Fakultas Sastra tahun 82 dan hukum tata negara di Universitas Indonesia tahun 1983. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan strata 2 di University of the Punjab, India tahun 1984. Kemudian pendidikan strata 3 beliau peroleh di Universitas Sains Malaysia, dan di universitas itu beliau meraih gelar Doktor of Philosophy dalam ilmu politik. Karir beliau, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai pengajar di beberapa universitas seperti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Kehakiman tahun 1983, dan program Pasca Sarjana UI, dan juga tentu di Fakultas Hukum UI. Beliau juga diangkat sebagai guru besar ilmu hukum di Universitas Indonesia, dan mengajar hukum tata negara, teori ilmu hukum, dan filsafat hukum pada program pasca sarjana. Beliau pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2021, Menteri Kehakiman dan HAM Kabinet Gotong Royong tahun 2001-2004. Kemudian beliau menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2007, dan beliau adalah pendiri Ihza dan Ihza Law Firm. Dan sekaligus pada tahun 2015-2020 beliau adalah Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang. Mohon izin Prof dikoreksi jika ada yang salah dari saya terkait apa yang saya bacakan. Adik-adik semua dan para hadirin peserta kuliah umum yang masih eksis, saya ingin menyampaikan Prof, peserta yang hadir saat ini adalah 570 orang. Ya, itu di luar daring. Ya. Alhamdulillah Bapak Profesor sudah ada di tengah kita dan akan menyampaikan materi dengan topik peranan konvensi ketatanegaraan dalam pengembangan hukum tata negara Indonesia. Saya tidak ingin berlama-lama, tapi saya ingin ada kenangan singkat saya dengan Prof. Suatu saat beliau sedang jogging di Pantai Kute, Bali, dan saya menyapa beliau. Saya mengajak untuk selfie dan saya ditanya, "Anda dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Fakultas Hukum UMI Makassar, Prof." Ya, jadi jejak digitalnya Prof saya masih simpan. Waktu itu saya berfoto berdua dengan Bapak Prof, mohon maaf kami berdua menggunakan celana pendek karena sedang jogging di pantai. Baik Prof, itu sekedar kenangan dari saya pribadi selaku moderator. Adik-adik semua dan para peserta kuliah umum, saya ingin mengundang dan mempersilahkan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, guru besar dan pakar hukum tata negara untuk menyampaikan materinya. Disilakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala hazan nabiyil karim, habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, para staf pengajar, para dosen, para mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia, hadirin hadirat yang saya muliakan. Izinkanlah saya pertama-tama untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Fakultas
Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pokok-pokok pikiran tentang peran dari Constitutional Convention atau Konvensi Ketatanegaraan dalam pengembangan hukum tanah negara di tanah air kita. Sebagaimana kita maklumi bersama-sama, hampir semua negara-negara modern yang lahir di abad ke-20 yang lalu mempunyai konstitusi yang bersifat tertulis, meskipun negara-negara itu berdasarkan pengalaman masa lalunya pernah dijajah oleh Inggris yang biasanya tidak begitu terikat kepada hukum tertulis, tetapi lebih menekankan kepada praktek atau konvensi-konvensi ketatanegaraan yang berlaku dalam sejarah kenegaraan mereka. 3 negara Asia yang pernah menjadi jajahan Inggris, yaitu India, Pakistan, dan Malaysia, itu sama-sama mempunyai sebuah konstitusi modern, seperti yang kita tahu di Malaysia itu berlakulah namanya perlembagaan persekutuan atau the Federal Constitution of Malaysia, yang sebelumnya berasal dari pelembagaan persekutuan Tanah Melayu ketika Malaysia merdeka pada tahun 1957. Indonesia yang mengikuti tradisi hukum Belanda dan otomatis mengikuti tradisi hukum Eropa kontinental, maka dengan sendirinya terikat kepada kaedah-kaedah hukum tertulis, walaupun di negeri kita kaedah-kaedah hukum tidak tertulis itu juga sangat kuat pengaruhnya, terutama dari tradisi hukum Islam yang berkembang di dalam kitab-kitab fikih maupun fatwa-fatwa dari para ulama dan para ahli hukum Islam, serta kaedah-kaedah hukum adat yang berkembang di dalam masyarakat, yang sebagiannya juga diadapsi ke dalam kaedah-kaedah hukum Islam yang berlaku. Nah, ketika kita merdeka pada tahun 1945, maka Jepang pada waktu itu membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang kemudian mereka mempersiapkan naskah atau rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan merdeka suatu ketika nantinya. Dan kemerdekaan itu benar-benar terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, dan ketika kita merdeka, satu hari itu kita tidak mempunyai Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasarnya baru disahkan esok harinya. Satu hari kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang belakangan disebut atau lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 itu. Undang-Undang Dasar 45 itu memang dibuat dalam suasana yang tergesa-gesa, ya, dalam suasana pendudukan pemerintah militer Jepang, dan dunia ketika itu sedang perang dunia kedua, dan berbagai kepentingan ada di kita, baik kepentingan negara-negara barat melalui sekutu ataupun kepentingan Jepang sendiri untuk memperkuat kepentingan dan pendudukan mereka di kawasan Asia. Walaupun sebagian dari tentara Jepang itu, terutama Angkatan Laut Jepang, itu sangat pro dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Barangkali tanpa adanya Laksamana Maeda, sulit kita membayangkan kita itu bisa merdeka, karena kita menyusun naskah proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda, dan kemudian dia juga yang secara tidak langsung mengawal Bung Karno, Bung Hatta untuk membaca proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Nah, oleh karena Undang-Undang Dasar kita itu sangat singkat, dan dalam pembahasan pengesahan rancangan undang-undang itu pada tanggal 18 Agustus, ya Ketua PPKI Soekarno mengatakan bahwa ini adalah sebuah undang-undang dasar kilat, revolusi Grondwet, ya, undang-undang dasar revolusi yang tuan-tuan tentu mengerti, katanya, kalau nanti keadaan sudah memungkinkan, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat akan bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar kita yang bersifat tetap. Jadi memang sejak awal Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Karena itu aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sangat singkat, hanya pokok-pokoknya saja, dan hanya dalam beberapa minggu setelah Undang-Undang Dasar itu disahkan, maka terjadi perkembangan yang sangat pesat penafsiran dan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar itu,
yang sebagian besar itu terjadi karena apa yang sekarang kita ingin bahas dengan istilah kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan atau bahasa Inggris disebut dengan constitutional convention itu. Nah, memang sejak awal pun ketika Profesor Supomo membuat penafsiran dan sebenarnya penjelasan terhadap Undang-Undang 45 yang sekarang sudah tidak lagi sudah tidak berlaku karena amandemen yang dilakukan di masa reformasi. Tapi ketika Undang-Undang 45 itu disahkan dan diumumkan itu memang tidak ada penjelasannya, dan penjelasan itu muncul belakangan yang dibuat sendiri oleh Profesor Supomo, tetapi dalam prakteknya kemudian penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal yang dibuat sendiri oleh Profesor Supomo dan tidak ikut disahkan tanggal 18 Agustus sebenarnya, tapi itu diintegrasikan dan menjadi bagian daripada Undang-Undang Dasar 45, sehingga dalam pelajaran hukum tata negara yang lama disebutkan bahwa Undang-Undang 45 itu terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, di dalam penjelasan umum itulah Profesor Supomo, seorang ahli hukum adat sebenarnya, bukan ahli di bidang hukum tata negara, tapi Supomo mengatakan bahwa undang-undang dasar manapun tidak dapat dimengerti ya atau dipahami kalau kita tidak mendalami atau memahami dalam suasana seperti apa undang-undang dasar itu dibuat dan bagaimana undang-undang dasar itu dipraktekkan. Jadi Supomo mengisyaratkan ada 2 hal. Pertama adalah dalam suasana apa undang-undang dasar itu dibikin katanya, dan bagaimana undang-undang dasar itu dipraktekkan. Nah, terhadap kata-kata dalam suasana apa undang-undang dasar itu dibikin atau dibuat, ya, itu tentu kita akan memasuki satu bidang di dalam ilmu hukum, yaitu tentang penafsiran terhadap konstitusi atau penafsiran terhadap hukum. Ada banyak sekali penafsiran, ada penafsiran historis yang melihat dalam suasana seperti apa dia dibuat, ada penafsiran yang melihat kepada alam pikiran para maksud daripada penyusunnya atau original intent daripada para penyusun undang-undang dasar itu. Nah, dan kemudian juga melihat bagaimana konstitusi itu berkembang melalui penafsiran dan melalui penerapan konstitusi itu di dalam kenyataan. Akhir-akhir ini cukup banyak para ahli hukum menggunakan penafsiran hermeneutik, ya, satu penafsiran yang sebenarnya dipakai dalam menafsirkan teks-teks kitab suci keagamaan dan kemudian teks-teks agama, dan kemudian juga digunakan untuk memahami teks-teks kesusastraan pada awalnya. Kita misalnya tidak bisa memahami teks-teks Al-Quran kalau kita memahami secara harfiah. Misalnya kata-kata kemana saja engkau menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Kalau dipahami secara harfiah, tidak bisa dimengerti karena Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Tapi kalau kita kemana saja kita menghadap, ya, di sanalah wajah Allah. Nah, artinya apa? Ya, kalau orang itu buta di dunia, maka dia akan buta juga di akhirat. Nah, apakah memang orang buta secara fisik, tapi rajin beribadah sepanjang hidupnya, lalu dia tetap buta juga di akhirat? Jadi penafsiran ayat-ayat semacam itu tentu memerlukan satu penafsiran yang agak lebih dalam yang disebut dengan pendekatan hermeneutik terhadap teks-teks, dan sesungguhnya sejarah peradaban Islam itu adalah sejarah teks-teks peradaban, teks-teks yang diwariskan. Memang saudara-saudara di Sulawesi Selatan ya banyak sekali teks-teks tua, ya, baik dalam tradisi Bugis, Makassar, Goa, Talo, dan lain-lain, maupun juga teks-teks Kesultanan Buton misalnya yang juga banyak pengaruh Bugis dan Makassar terhadap mereka. Itu banyak sekali naskah-naskah tua yang harus dipahami dan ditafsirkan, diulang, dihadirkan kembali ke zaman sekarang. Misalnya seperti apakah sistem ketatanegaraan kerajaan Goa dan Talo, dan bagaimana mereka menyelenggarakan pemerintahan di zaman itu dan sebagainya. Nah, oleh karena Undang-Undang Dasar itu memang tidak mungkin mengatur segala hal, ya, maka bagaimana kemudian dalam praktek dia ditafsirkan, bagaimana dia dijalankan Undang-Undang Dasar itu. Jadi sejak awal pun sebenarnya ketika Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan, ya
itu cukup banyak para yuris, cukup banyak para politisi yang memberikan penafsiran terhadap konstitusi itu. Ya, kalau kita lihat misalnya di awal-awal kemerdekaan pada tahun 1946-47 itu ada tulisan-tulisan Bung Hatta yang mengulas masalah ekonomi, ada tulisan-tulisan dari Syafruddin Prawira Negara yang juga mengulas masalah ekonomi, khususnya pasal 33 Undang-Undang 45. Dan tulisan Syafruddin itu sangat menarik, ditulis pada tanggal 3 Februari tahun 1946, dan Syafruddin mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya adalah negara sosialis. itu dengan melihat tafsir pada pasal 33, walaupun belakangan Syafruddin itu bergabung ke Partai Masyumi, dan dia sudah punya penafsiran yang agak berbeda terhadap pasal 33 dari Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, kebiasaan ketatanegaraan itu atau constitutional convention yang terbentuk itu berfungsi untuk melengkapi apa-apa yang tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Dasar, dan kemudian konvensi-konvensi itu sengaja diciptakan, sengaja dibuat, ya, dan sebagai sebuah konvensi tentu harus ada faktor dia dilaksanakan secara berulang-ulang, tidak hanya satu kali kemudian selesai. Dan ketika berulang-ulang dilaksanakan seperti itu, lama-lama dia diakui sebagai konvensi ketatanegaraan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tentu menimbulkan pertanyaan, seberapa lama konvensi itu bisa berlaku. Nah, undang-undang dasar atau undang-undang ataupun hukum tertulis pun daya berlakunya akan tegas dinyatakan kapan dia berlaku, kapan dia dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi dengan satu peraturan tertulis juga. Nah, konvensi ketatanegaraan pun seperti itu juga. Dia dipraktekkan dalam kenyataan, diterima cukup lama, ya seperti itu dipraktekkan, tapi kemudian ada satu peristiwa baru yang menyimpang daripada konvensi ketatanegaraan itu, dan sepanjang dia tidak di-challenge, ya, dan dia diterima, maka timbul konvensi yang baru, dan konvensi yang lama itu mulai ditinggalkan. Nah, yang sangat terkenal dalam sejarah Undang-Undang Dasar 45 pada awal kemerdekaan kita, Undang-Undang Dasar itu disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945, lebih kurang 8 minggu setelah konstitusi itu disahkan, itu terjadi satu perubahan yang cukup besar yang dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran politik dan strategis menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dan mendapat dukungan dari pihak sekutu di satu pihak, sementara di pihak yang lain tentara Jepang masih ada di sini lengkap dengan persenjataannya. Jadi dalam situasi seperti itulah, ya, ini pikiran-pikiran dari kelompok sosialisnya Sultan Syahrir yang mengatakan bahwa Soekarno-Hatta itu dianggap sebagai kolaborator Jepang. Bahkan Syahrir menuduh kemerdekaan Indonesia tahun 45 itu adalah ciptaan Jepang. Bahkan Soekarno-Hatta itu adalah boneka-bonekanya Jepang dan sebagainya seperti itulah. Ya, lalu tapi Syahrir kemudian berubah pikiran, ya, ketika dia melakukan perjalanan ke seluruh Pulau Jawa pada akhir bulan September tahun 1945 dan melihat kenyataan ya, dukungan rakyat, ya, terutama dari kelompok umat Islam terhadap kemerdekaan itu sangat luar biasa dan menggema di mana-mana. Lalu Syahrir kemudian berubah pikiran, wah, ini nggak bisa dituduh-tuduh kemerdekaan ini sebagai ciptaan Jepang. Kenyataannya memang ya didukung oleh rakyat. Nah, kemudian bagaimana Syahrir yang tidak mau ikut kerjasama dengan Jepang itu masuk ke dalam pemerintahan, dan timbullah ide pada waktu itu, ya, awal kemerdekaan itu kita belum punya DPR, ya, segala sesuatu itu masih dijalankan oleh Presiden berdasarkan ketentuan peralihan dengan bantuan sebuah komite nasional, dan komite nasional itu didirikan pada tanggal 29 Agustus 1945, dan kemudian komite nasional itu segera berubah menjadi KNI, Komite Nasional Indonesia, dan dalam praktek pelan-pelan dia bergeser peranannya menjadi semacam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, karena banyak sekali anggotanya, maka praktis yang bekerja itu adalah badan pekerja
dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau BP KNIP yang pada waktu awal sekali pembentukan KNIP itu sebagai cikal bakal dari DPR sekarang, ya ketuanya adalah Mr. Kasman Singodimedjo, dan mereka mengadakan sidang-sidang di satu tempat yang namanya Balai Muslimin Indonesia, yang sekarang gedungnya itu sudah tidak ada lagi di Jalan Keramat Raya, yang sekarang sudah jadi kantornya Pertamina. Di sebelahnya masih ada panti asuhan musliminnya, masih ada di sebelahnya. Nah, atas usul dari Badan Pekerja KNIP itu, ya, dan kita tahu di Badan Pekerja KNIP itu banyak sekali orang-orang sosialis, ya, pengikutnya Syahrir. Nah, maka mengusulkan kepada Soekarno-Hatta supaya sistem pemerintahan kita dirubah dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Dan alasannya supaya kita bisa menghadapi perundingan dengan Belanda dan sekutu. Sebab ya pikiran pada waktu itu, kemampuan militer kita untuk berperang dengan Belanda yang disupport oleh sekutu itu tidak cukup tangguh ya untuk bisa kita mempertahankan republik, ya. Jadi itu kenyataannya pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa walaupun belakangan itu tentara seringkali mengklaim-klaim seolah-olah kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, itu tidak ada dalam sejarah, ya. Karena tidak ada militer merebut senjata kemerdekaan dari pihak Belanda, itu nggak pernah terjadi, ya. Belanda itu menjajah kita, katanya sih ya mungkinlah adalah secara umum 300-an tahun, dan Jepang menduduki kita 3,5 tahun. Kita sebenarnya tidak pernah mengalahkan Belanda, juga tidak pernah mengalahkan Jepang, ya. Nggak pernah dalam sejarah, ya. Kalau saudara di Sulawesi belajar bagaimana sejarah Sultan Hasanuddin berperang melawan Belanda, kalah juga. Hampir semua perlawanan itu kalah. Di Ponorogo kalah, Tengku Umar di Aceh kalah, semua kalah. Tidak pernah kita menang melawan Belanda. Dan kita tidak pernah mengalahkan Belanda selama dia menjajah Indonesia. Lalu yang mengalahkan Belanda itu siapa? Yang mengalahkan Belanda itu Jepang, bukan kita. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Jepang tiba-tiba datang, ya, walaupun dia sudah punya intelijen banyak dalam negeri, dia menyerbu Pulau Jawa dalam waktu yang sangat singkat. Belanda menyerah kepada Jepang tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati di Bandung. Dan pemerintah Belanda mengungsi ke Australia. Jadi Belanda menyerah kepada Jepang, bukan kepada bangsa Indonesia. Itu saudara harus mengakui kenyataan sejarah bahwa kita tidak pernah mengalahkan Belanda. Belanda yang 300 tahun menjajah Indonesia itu menyerah kepada Jepang, bukan kepada bangsa Indonesia. Ya. Lalu Jepang menduduki wilayah Indonesia 3,5 tahun. Kita pernah juga melawan Jepang di Aceh, di Singaparna, di Tasikmalaya, ada perlawanan terhadap Jepang. Di Sulawesi kayaknya tidak, karena di Sulawesi dikuasai oleh Angkatan Laut. Dan Angkatan Laut Jepang itu sangat pro kemerdekaan. Ya, saya kenal Tuan Nakajima, yang salah satu letnan kolonel yang pada waktu itu bertugas di Makassar, tapi sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Tuan Nakajima itu mengatakan, saya, Saudara Yusril, ya, dan pasukan saya di Makassar tidak pernah membunuh satupun orang Indonesia. Kami tidak pernah. Itu yang jahat itu Angkatan Darat, katanya. Dia ada di Jakarta, dan dia bilang banyak tentara Angkatan Darat Jepang itu sebenarnya bukan orang Jepang, mereka itu orang Korea, katanya. Dia bilang sama saya begitu. Angkatan Laut tidak pernah membunuh orang, katanya Nakajima begitu, ya. Nah, jadi Jepang itu kalah sama siapa? Apakah bangsa Indonesia pernah mengalahkan Jepang? Enggak pernah, ya. Jepang itu dikalahkan oleh tentara sekutu, bukan oleh kita, ya. Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, bukan menyerah kepada bangsa Indonesia. Jadi kalau tentara itu bilang kita mengalahkan Belanda, tentara berjuang, ABRI berjuang, nah itu nggak ada fakta sejarahnya. Ya, itu omong kosong aja, itu hanya doktrin saja. Kita merdeka itu tanpa tentara sama sekali. Dan tentara itu yang dibentuk adalah Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang dipimpin oleh Kasman Singodimedjo pada awal kemerdekaan. Baru dalam perkembangannya tahun 46 kita pelan-pelan dari TKR menjadi BKR, menjadi TKR kemudian pelan-pelan menjadi TNI. Tentara itu belakangan, ya. Dan karena jadi dianggap tidak kuat untuk melawan itu,
tentara tidak kuat, ya maka harus berunding. Ya. Bung Karno, Bung Hatta itu pernah ditahan di kampung saya di Bukit Menumbing di Pulau Bangka. Ya, cukup lama itu, hampir 10 bulan ditawan Belanda di situ pada tahun 1948-49. Apa pernah tentara menyerbu Pulau Bangka untuk membebaskan Soekarno-Hatta? Tidak pernah. Ya, Soekarno-Hatta itu dibebaskan karena perundingan Rumroyen. Rumroyen berunding di Kaliurang, dan hasil keputusannya Soekarno-Hatta dibebaskan, kedua belah pihak menghentikan permusuhan, Indonesia dan Belanda sama-sama menghadiri KMB yang diadakan di Den Haag untuk membentuk pemerintah Republik Indonesia Serikat. Ini tidak pernah tentara. Saya tanya-tanya orang di kampung saya, pernah pulau kita ini diserbu sama TNI untuk membebaskan Soekarno-Hatta, Muhammad Rum, Haji Agus Salim, Ali Susrahmijoyo, dan lain-lain yang ditawan di kampung kita ini? Dia bilang, nggak pernah ada tentara datang ke sini untuk membebaskan mereka. Jadi kita ini harus pandai juga menerima kenyataan seperti itu. Nah, jadi Syahrir kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri, dan itu diterima dalam praktek. Dan itu tidak hanya sekali Syahrir itu, ada kabinet Syahrir pertama, kabinet Syahrir kedua, ada kabinet Amir Syarifuddin pertama, kabinet Amir Syarifuddin kedua, ada kabinet Hatta, dan seterusnya, ada kabinet PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Perwira Negara di Sumatera, dan kemudian terbentuk RIS, lalu dibentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat di bawah pimpinan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Jadi ada konvensi ketatanegaraan yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensial kepada parlementer tanpa merubah undang-undang dasar itu sendiri, dan itu yang disebut dengan Constitutional Convention. Ya, jadi orang boleh coba aja. Ya, sekarang ini kalau mau mencoba, misalnya undang-undang dasar kita mengatakan bahwa presiden memegang jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, presiden itu hanya bisa memegang jabatan 1 kali saja, 2 kali, 5 tahun. Sesudah itu selesai. Nah, sekarang kan ada wacana Jokowi 3 periode, gitu kan? Ya, hanya ada 2 jalan. Pertama, kita amandemen UUD 45 sehingga presiden jadi 3 periode, atau mungkinkah diciptakan sebuah Constitutional Convention, konvensi ketatanegaraan di mana presiden menjadi 3 periode? Nah, saya belum bisa menjawab, ya, karena saya termasuk orang yang tidak setuju presiden itu 3 periode, karena memang ini salah satu hal yang kita gagas sebelum reformasi, bahwa amandemen UUD 45 sebenarnya hanya menyangkut 3 hal. Pertama, pembatasan masa jabatan presiden hanya 2 kali, karena pasal 7 yang lama itu kan multitafsir. Jadi presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Nah, pilih kembali 5 tahun. Nah, lalu tahun 63 DPRS berpikir, ya daripada 5 tahun dipilih-pilih terus Bung Karno, ya sudah diangkat aja dia jadi presiden seumur hidup. Maka adalah TAP MPRS pada waktu itu yang mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Padahal konstitusi hanya mengatakan 5 tahun dan sesudahnya dipilih kembali. Tapi itu tidak berhasil menjadi konvensi. Ya, hanya sekali itu saja. Kemudian Bung Karno jatuh, lalu masa muncul Orde Baru, lalu Pak Harto menjadi pejabat presiden, kemudian menjadi presiden. Lalu bagaimana nasib pasal 7 itu? Pasal 7 itu lalu ditafsirkan bahwa presiden itu memegang jabatan 5 tahun. Sudah itu dipilih kembali. Nah, jadi sampai kapan? Sampai kapan? Nggak ada batasnya. Ya, ada batasnya, maka Pak Harto terpilih 6 kali dan menjadi presiden plus pejabat presiden itu selama 32 tahun. Nah, itu yang terjadi sama Pak Harto. Ya, saya pengalaman ketika jadi Menteri Sekretaris Negara, saya dipanggil oleh Pak Harto ke rumahnya, dan ya biasalah, gimana Ariel, gimana kamu, segala macam gitu-gitulah, ngomong ketawa sama saya. Jadi Pak Harto, ada apa? Saya dipanggil, ada apa Pak? Ini Ariel, kamu kan Mensesnek sekarang, saya ini kan belum dikasih rumah sama pemerintah. Jadi saya bilang, loh, Pak Harto belum rumah? Iya, bukan, katanya, maksud saya supaya ada dikasih rumah, nanti saya mau bikin klinik, itu pesannya almarhumah Ibu Tin. Lalu rumah yang mana? Saya bilang,
Di situ yang di jalan dekat rumah Ibu Megawati itu, ya itu rumah sudah pernah dibilang ke saya bilang, tapi sudah hitung harganya 75 miliar Pak Harto. Sedangkan ini rumah untuk mantan presiden itu 20 miliar cuman ini ada kepresnya. Pak Hartonya ketawa, loh saya kan jadi presiden ya 30 tahun, berarti kan 6 kali 20 miliar, berarti 120 miliar katanya. Saya bilang ya enggak lah Pak, cuman tetap aja dibayar 20 miliar. Yang lain-lain bagaimana? Ya udah, saya bilang Gus Dur apa sudah saya bayar semua, Bu Mega juga sudah, ya sudah dibayar semua, ya dibayarkan 20 miliar. Oh begitu katanya gitu. Jadi Pak Hartonya ketawa. Nah lalu pikiran kita pada waktu itu, presiden itu cukup 2 periode saja supaya tidak ditafsirkan macam-macam. Nah itu salah satu amandemen yang kita gagas sebelum reformasi itu. Yang kedua kita minta supaya masa jabatan komposisi anggota MPR itu hanya 1/3 daripada anggota DPR. Itu kata-katanya nggak jelas juga. Anggota MPR itu terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Lalu oleh Pak Harto dibikin 2 kali lipat. Nah, itu nggak boleh, harus 1/3 aja pikiran kita. Nah, yang ketiga, supaya pasal-pasal HAM dimasukkan ke dalam UUD 45. Cuman itu sebenarnya. Tapi begitu dibuka, ya segala macam kemudian diobrak-abrik UUD 45-nya, jadi kayak sekarang pasal-pasal perubahannya lebih banyak daripada pasal-pasal asli Undang-Undang Dasar 45 yang diubah itu sendiri. Nah, jadi apakah bisa jadi konvensi atau tidak? Ya, saya kira tergantunglah, kita lihat aja perkembangan besok-besok apa bisa. Atau tiba-tiba Pak Jokowi itu jadi presiden 3 periode, tidak mengubah UUD 45 tapi didasarkan atas Constitutional Convention misalnya. Itu kita belum tahu. Tapi Constitutional Convention satu saat itu pasti akan berubah juga. Seperti saya katakan tadi secara teori, bahwa Constitutional Convention akan berubah apabila dipraktekkan sesuatu yang baru. Nah, di Malaysia, ya sebagai satu contoh ya, Malaysia itu sebuah kerajaan ya yang dipimpin oleh 9 Sultan Melayu, yang satu di antara mereka itu menjadi raja di pusat yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agung. Kemudian dibentuk kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada parlemen, tapi raja dilantik, Perdana Menteri itu dilantik oleh Sultan atau Yang di-Pertuan Agung. Dalam praktek Malaysia dari dulu sampai sekarang, ya selalu orang Melayu yang menjadi Perdana Menteri. Ya, lalu disebutlah bahwa Perdana Menteri Malaysia itu telah menjadi convention. Perdana Menteri Malaysia haruslah seorang Melayu, ya kalau orang Melayu ya pasti beragama Islam. So, definisi orang Melayu dalam bahasa konstitusi Malaysia adalah orang yang bertutur kata bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, dan beragama Islam. Jadi kalau orang itu bertutur kata Melayu, kemudian mengamalkan adat resam orang Melayu dan beragama Islam, maka dia orang Melayu. Walaupun dia orang Bugis, tapi kalau dia pergi ke Malaysia, dia bertutur kata bahasa Melayu, kemudian mengamalkan adat orang Melayu dan beragama Islamnya, dia bukan orang Bugis lagi, dia orang Melayu. Nah, begitupun Cina yang masuk Islam, ya kalau dia sudah bahasa Melayu, pakai sarung tiap hari, pakai peci, mengamalkan adat Melayu dan beragama Islam, ya dia orang Melayu, bukan Cina. Jadi Melayu adalah etnik. Nah di Indonesia pun pernah ada anggapan seperti itu, ya, terutama tentang calon presiden. Ya, dulu dalam UUD 45 yang awal, ya, sebelum disahkan 18 Agustus itu, ya, presiden itu syaratnya adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Ya, itu konsekuensi dari 7 kata Piagam Jakarta. Maka presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Kenapa orang Indonesia asli? Nah, Bung Karno mengatakan, sebab yang mau merdeka itu yang orang Indonesia asli itu yang inlander. Belanda kan bagi 3 rakyat kita itu kan, orang Eropa, orang Timur asing, dan orang pribumi, inlander. Di antara 3 golongan ini yang mau merdeka yang mana? Masa Belanda mau merdeka? Kan enggak. Orang Timur asing mau merdeka ya 50-50, ada yang mau ada yang enggak. Nah, yang mau merdeka itu adalah yang inlander ini. Jadi presiden haruslah orang Indonesia asli. Dan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka harus dia beragama Islam. Nah, itu debat panjang di BPUPKI dan kemudian disepakati. Tapi 18 Agustus dicoret, tapi konvensi ketatanegaraan, presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, tapi dengan amandemen kemarin,
ya. Orang Indonesia asli pun sudah tidak. Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri. Undang-undang dasarnya berubah, konvensinya juga berubah. Paling tidak sudah ada calon wakil presiden yang berasal warga negara Indonesia tetapi bukan beragama Islam. Dan itu sudah pernah terjadi dalam sejarah kita. Kalau Perdana Menteri kita punya 8 Perdana Menteri ya, kalau tidak salah. Mulai Perdana Menteri Syahrir, Amir Syarifuddin, Hatta, Natsir, Sukiman, Wilopo, Burhanuddin, dan seterusnya. Kita ada 8 Perdana Menteri, dan 1 Perdana Menteri Indonesia beragama Kristen. Namanya Amir Syarifuddin. Ya. Jadi Amir Syarifuddin itu bukan orang Islam, jangan salah paham. Ya. Amir Syarifuddin itu beragama Kristen. Dan komunis lagi. Dan dia terbunuh waktu pemberontakan PKI di Madiun. Tapi dia bukan Muslim, dia Kristen. Nah, jadi itu gambaran kita tentang Constitutional Convention. Jadi kalau ditanya kepada kita, apakah peran daripada Constitutional Convention itu? Ya, dia melengkapi Undang-Undang Dasar, ya dia mempraktekkan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau convention itu dibawa ke pengadilan, ya mungkin pengadilan tidak memperdulikan convention itu. Karena putusan pengadilan kita lebih banyak menekankan kepada teks, pada peraturan-peraturan yang bersifat tertulis. Dan convention itu pun daya ikatnya kemudian menjadi lemah ya ketika dipraktekkan sebuah praktek yang baru. Dan praktek yang baru itu apakah dia akan menjadi konvensi atau tidak, tergantung berapa lama dia dipraktekkan dan berapa lama dia diterima sebagai satu praktek ketatanegaraan. Nah, sebenarnya di bidang hukum administrasi negara pun kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga sangat banyak ya. Di kampus juga baru-baru ini juga ada satu perdebatan sengit di UI ya mengenai para wakil rektor dan para wakil dekan ya. Jadi kalau rektor itu mengangkat wakil rektor, bisa nggak rektor itu memberhentikan wakil rektor? Kalau hukum administrasi negara ya berlaku contrarius actus, siapa yang berwenang mengangkat, dia juga berwenang untuk memberhentikan. Nah, tetapi ya terjadi perdebatan mengenai persoalan ini. Ya, rektor itu bisa mengangkat, syarat orang menjadi wakil rektor itu apa? Itu nggak ada dalam peraturan tertulis, nggak ada. Di kampus, di fakultas juga syarat menjadi wakil dekan juga tidak ada. Dan kenapa sekarang ini ada istilahnya wakil rektor atau wakil dekan? Dulu istilahnya pembantu rektor atau pembantu dekan. Ya, sebenarnya dalam praktek memang pembantu. Otoritas penuh ada pada rektor, ya pembantu rektor, pembantu dekan itu sifatnya hanya membantu. Sama seperti presiden dibantu oleh wakil presiden dan dibantu oleh menteri-menteri negara. Ada perbedaan arti kata membantu oleh wakil presiden dan membantu oleh menteri-menteri negara. Karena itu dulu-dulunya tidak ada syarat-syarat untuk menjadi menteri. Ya, itu semuanya di tangan presiden. Dan tidak ada juga syarat-syarat bagaimana presiden itu bisa mengganti menteri. Apa dasarnya? Yaitu pertimbangan subjektif presiden. So, kalau tidak, presiden memberhentikan menteri, nanti digugat ke TUN. Begitu. Nah, sekarang ada wakil rektor diberhentikan, UI diberhentikan oleh rektor, digugat ke TUN. Ya, kemarin sudah ada putusannya, tapi putusannya tidak masuk ke materi. Hanya mengatakan bahwa gugatannya sudah lewat waktu. Dan karena itu diputus NO. Jadi tidak masuk kepada materi perkara. Nah, jadi konvensi itu berlangsung. Jadi kemudian konvensi itu berakhir dengan munculnya sebuah peraturan tertulis, atau konvensi itu kemudian digugurkan oleh praktek yang baru, dan praktek itu diterima. Walaupun praktek yang baru penggantinya ini belum tentu akan menjadi sebuah konvensi, baik di bidang hukum tata negara maupun di bidang hukum administrasi negara. Tapi semuanya berfungsi untuk melengkapi, untuk memungkinkan konstitusi atau undang-undang atau peraturan itu dipraktekkan, maka Constitutional Convention itu memang diperlukan dalam praktek ketatanegaraan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan aplaus kepada Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Ya, baik, terima kasih Pak Prof atas materi yang sudah disampaikan secara apik dan sistematis terkait dengan peranan Constitutional Convention dalam pengembangan hukum tata negara. Beliau tadi banyak mengurai dari perspektif sejarah bagaimana konvensi itu terjadi secara dinamis, ya, mewarnai perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga terjadinya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya mencatat saja satu kata kunci, ya, karena banyak yang disampaikan beliau dan kalau saya baca semua ini bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor. Saya mengunci saja bahwa Constitutional Convention itu adalah sesuatu yang memang ada, ya. Jadi dia ada, sengaja diadakan begitu, sengaja dibuat dan harus dilaksanakan, ya. Dan jika dilaksanakan secara berulang-ulang, maka pada saat itu akan memiliki kekuatan mengikat. Dan Constitutional Convention ini akan berubah jika dipraktekkan sesuatu yang baru dan yang dipraktekkan itu diterima. Ya, itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh beliau, dan saya ingin memberikan kesempatan lebih banyak kepada adik-adik peserta mata kuliah umum dan mungkin Bapak Ibu dosen yang juga hadir pada kesempatan ini, jika berkeinginan mengajukan pertanyaan atau mungkin ingin menggali lebih jauh materi dari yang disampaikan oleh Bapak Profesor, kesempatan ini saya tentu berikan. Baik, saya melihat di room ada beberapa peserta yang memunculkan raise hand-nya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mudah-mudahan dengan ketersediaan waktu ini bisa dijawab atau diberikan penjelasan oleh Bapak Profesor. Saya berikan kesempatan yang pertama adalah Ibnu Zuhud Ridwan. Tolong nanti Dek pertanyaannya singkat dan jelas, ya. Kemudian nanti setelah itu ada Darum Maulana, ya. Lalu ada Abdul Ghafur dan seterusnya. Nanti saya sebut satu-satu. Ya, silakan yang pertama Ibnu Zuhud Ridwan. Baik, terima kasih Ayahanda Moderator atas kesempatannya, dan terima kasih Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra selaku pakar hukum, guru besar hukum tata negara, cendekiawan Muslim sekaligus praktisi yang banyak diidolakan masyarakat dan mahasiswa hukum. Izin bertanya Prof, yang pertama tadi sudah disinggung soal perubahan Undang-Undang Dasar, bahwa hal tersebut dibolehkan, bahkan Undang-Undang Dasar kita sudah 4 kali berubah. Nah, pertanyaan di sini, Prof, apa sebenarnya syarat-syarat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 saat ini? Dan ini relevan juga memunculkan pertanyaan tentang masa periode 3 tahun, masa 3 periode seorang presiden. Nah, apakah ketika syarat-syarat amandemen telah terpenuhi dan ternyata mayoritas misalnya masyarakat, dewan, atau stakeholder yang berwenang untuk memutuskan apakah boleh atau tidak adanya perubahan atas masa jabatan presiden itu ternyata lebih banyak yang setuju. Nah, apakah ini akan kemudian memberikan aturan bahwa akan ada masa jabatan 3 periode? Nah, bagaimana ke depannya Prof melihat jika ada hal tersebut terjadi? Dan pertanyaan yang terakhir adalah mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 melihat nilai-nilai atau hukum yang ada di masyarakat atau hukum hukum adat. Kita tahu Prof bahwa saat ini masih banyak hukum-hukum adat yang berlaku bagi masyarakat tertentu, dan itu merupakan suatu hak mereka dan itu merupakan local wisdom. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai dan hukum mereka ini dapat diejawantahkan dalam peraturan Undang-Undang Dasar 1945? Bagaimana kemudian hak mereka dapat terlindungi oleh hukum positif? Nah, mungkin singkat saja. Terima kasih banyak Prof kesempatannya dan Ayahanda Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Ibnu. Izin Prof mau di saya jawab yang kelupaan nanti. Ya, silakan Prof, silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini, perubahan Undang-Undang Dasar itu
secara teori itu melalui dua cara. Perubahan yang dilakukan dengan cara mengikuti prosedur perubahan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi kalau sekarang, kalau perubahan itu dilakukan mengikuti pasal 37 Undang-Undang Dasar 45, maka perubahan itu disebut sebagai perubahan yang normal. Artinya itu normal karena mengikuti prosedur perubahan itu sendiri. Jadi kalau sekarang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 itu memang tidak bisa melebar kemana-mana lagi secara normatif ya begitu. Karena pihak yang ingin mengajukan perubahan itu harus menyampaikan usulnya dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan harus didukung oleh sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan mereka harus dengan jelas menyebutkan pasal mana yang akan mereka amandemen. Jadi sebelum masuk ke amandemen itu disepakati dan diputuskan lebih dulu. Misalnya, oke, kita terima amandemennya hanya menyangkut misalnya pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Jadi pembahasan itu tidak bisa melebar kemana-mana. Secara teori seperti itu kalau mengikuti ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku sekarang. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa terjadi melalui cara-cara yang di luar konstitusi. Yang pertama adalah cara-cara revolusioner. Ya. Sebab revolusi yang jaya, kata Profesor River Jennings, itu melahirkan sebuah konstitusi yang sah. Ya. Jadi tergantung pada sejauh mana pihak yang melakukan revolusi itu bisa memenangkan revolusi dan kemudian memaintain revolusi itu supaya stabil dan didukung oleh rakyatnya. Jadi yang ketiga adalah perubahan melalui Constitutional Convention yang sudah kita bahas sekarang ini. Bagian kedua daripada perubahan di luar Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau perubahan yang pertama itu, kalau ada pihak yang mau mengamandemen masa jabatan presiden pasal 7 Undang-Undang 45 sekarang yang mengatakan presiden memegang jabatannya 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk hanya 1 kali masa jabatan lagi. Kalau itu mau diubah menjadi 3 kali, maka para pengusulnya itu harus mendapat dukungan sepertiga dan harus menyampaikan itu dalam sidang MPR dan disepakati. Begitu disepakati, maka pembahasan tidak bisa melari kepada pembahasan yang lain-lain daripada pasal itu. Nah, kalau usulan itu disetujui oleh 50% anggota yang hadir, maka perubahan itu sah dan kemudian terjadi. Anda katakan mungkin saja anggota MPR itu tidak mencerminkan suara rakyat. Nah, itu sih persoalan lain ya. Itu persoalan politik ya. Ya, sejauh mana rakyat itu sama dengan pikirannya dengan para wakil-wakil mereka yang ada di MPR itu, secara teori ya kita mengatakan yang mereka dipilih. Ya, sekarang tidak ada lagi yang diangkat. Kalau dulu ya diangkat, ada yang dipilih, ada yang diangkat. Kalau sekarang anggota DPR terdiri, MPR terdiri atas anggota DPR yang seluruhnya dipilih melalui partai dan anggota DPD yang dipilih perseorangan. Lalu ya kita memang bisa berdebat apakah suaranya menghasilkan suara rakyat atau tidak. Nah, itu persoalan yang sangat filosofis dan sangat teoritis politik begitu. Tapi ya bisa aja rakyatnya tidak setuju, terus gedung DPR-nya diduduki, dibakar. Nah, itu pun timbul pertanyaan juga, yang menduduki, yang membakar itu siapa? Apa betul-betul mencerminkan kehendak rakyat dari Sabang sampai Merauke? Jadi ini perdebatan tidak akan selesainya seperti itu. Nah, kalau cara-cara revolusi itu yang saya katakan tadi, ya revolusi itu terjadi kalau dia menang, maka revolusi yang berjaya, yang menang, akan menghasilkan sebuah konstitusi yang sah. Jadi UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu betul yang dikatakan Bung Karno itu revolusi frontward, Undang-Undang Dasar revolusi, ya. Atas dasar apa PPKI itu mensahkan UUD 45 itu? Karena revolusi, ya. Karena itu revolusinya itu tergantung ya kepada berhasil atau tidak dia mempertahankan revolusinya itu. Kalau proklamasi 17 Agustus 45 itu, Bung Karno itu menyatakan Indonesia merdeka. Indonesia itu bukan lagi jajahannya Belanda. Ya.
Jadi walaupun Jepang menduduki kita selama 3 tahun lebih, ya, tapi secara di atas kertas, ya, Hindia Belanda itu masih ada, masih eksis. Dia cuma diduduki sama Jepang. Dan Belandanya ngungsi ke Australia membentuk exile government, pemerintah Hindia Belanda di sana. Jadi suatu saat dia akan kembali ke Indonesia ini apabila Jepangnya kalah atau Jepangnya pergi. Makanya ketika Jepang itu menyerah pada sekutu, ya, tugas Jepang itu menjaga wilayah Indonesia dan dia akan menyerahkan senjatanya kepada sekutu dan kembali menyerahkan Indonesia ini kepada Hindia Belanda. Itu menurut aturan internasionalnya seperti itu. Nah, tapi Bung Karno kan memproklamasikan kemerdekaan, dan itu revolusi. Nah, kalau sekiranya revolusinya berhasil, konstitusinya sah. Andai kata revolusi 17 Agustus 45 itu proklamasi itu gagal, Bung Karno itu bisa diadili sebagai penjahat perang oleh tentara sekutu. Nah, seperti itu. Jadi soalnya itu kalau perang kan soal menang kalah. Yang tadi saya katakan misalnya Laksamana Maeda yang sangat membantu Indonesia merdeka. Dan barangkali kita tidak bisa merdeka tanpa bantuannya Maeda. Itu harus kita berterima kasih kepada beliau orang Jepang ini. Nah, apa namanya? Tapi Maedanya sendiri waktu sudah proklamasi itu, ya dia panik kan? Kekuatan dia bukan ada di Jakarta, kekuatan dia ada di Makassar. Karena Jepang tuh Indonesia itu dibagi 3, ya, Sumatera itu ibu kotanya di Bukit Tinggi, Jawa ibu kotanya di Jakarta, dan Indonesia Timur pusatnya ibu kotanya Makassar. Nah, pemerintahan Jepang untuk Asia Tenggara itu ibu kotanya di mana? Di Vietnam, di Dalat. Nah, di situ ada Jenderal Terauchi namanya. Itulah penguasa Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu nggak ada di zaman Jepang, itu yang ada Sumatera, Jawa, Indonesia Timur. Nah, maka Laksamana Maeda itu dia melarikan diri ke Makassar dan terus dia melarikan diri ke Morotai. Dan dia ditangkap di Morotai dan kemudian diadili sebagai penjahat perang oleh pengadilan militer, pengadilan apa namanya itu pengadilan perangnya Tokyo. Ya, ada pengadilan Nuremberg, ada pengadilan Tokyo. Dan dia diadili. Jadi dia meninggal pada tahun 1977, ya. Dan orang sangat pendiam, ya, kebetulan apa namanya dekat rumah mertua saya di Jepang, di sebelah itu ada keluarga daripada Laksamana Maeda, namanya keluarganya Maeda itu Maga. Jadi rumahnya hanya 2 rumah dari rumah mertua saya di Jepang. Dan itu masih keluarga dari Laksamana Maeda. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, begitu juga ketika dekret Presiden 5 Juli 59, ya, bagi saya dekret Presiden 5 Juli 59 itu bukanlah Noodstadrecht ataupun Stadnoodrecht seperti yang dikatakan oleh apa namanya Profesor Joko Sutono, ya. Saya mengatakan bahwa dekret Presiden 5 Juli 59 itu sebuah revolusi hukum, ya. Kalau Bung Karno berhasil mempertahankan dekret itu, ya dia UUD 45 yang berlaku itu sah. Tapi kalau dia gagal, ya Bung Karno bisa diadili sebagai pengkhianat. Ya. Karena Undang-Undang Dasar yang berlaku pada waktu itu adalah Undang-Undang Dasar sementara 50 yang sah berlaku. Dan andai pun konstituante gagal membentuk Undang-Undang Dasar yang baru, ya Undang-Undang Dasar sementara 50 itu masih berlaku. Kenapa harus balik ke Undang-Undang Dasar 45? Nah, itu ada kepentingan politiknya Soekarno yang saya nggak bisa jelaskan sekarang ini. Makanya dulu saya pernah nasihati almarhum Gus Dur, ya. Pada waktu di sidang kabinet, Gus Dur itu pernah merencanakan mau mencabut TAP MPRS 25 tentang larangan Marxisme, Leninisme, dan komunisme, dan karena ditolak, Gus Dur mau membubarin DPR-MPR pada waktu itu. Jadi dalam sidang kabinet, ya Gus Dur berapi-api ngomong soal itu, semua diam, tidak ada memberikan tanggapan, karena yang memimpin sidang kabinet itu Wakil Presiden Bu Mega. Saya duduk di sebelah beliau. Jadi dia bilang, minta izin Wakil Presiden, saya Menteri Kehakiman, saya mesti bicara mengenai soal ini, karena pembubaran DPR-MPR itu adalah masalah hukum. Saya jelaskan panjang lebar bagaimana dekret Presiden 5 Juli 59, dan saya katakan Presiden ini tidak siap untuk melakukan dekret karena dekret itu tindakan revolusioner. Ya, kalau Presiden berhasil menekan dekret, ya maka Presiden akan jaya. Kalau tidak, Presiden bisa diadili. Dan saya katakan tidak ada revolusi dimanapun di dunia ini
terjadi atau pemberontakan dimanapun itu tanpa dukungan senjata dan dukungan dari pihak militer. Jadi kalau tahun 59 itu didukung oleh Jenderal Sution dengan tentara. Nah, sementara Gus Dur itu tidak ada tentara yang dukung dia. Dan saya marah-marah. Dia marah-marah sama saya. Dan apalagi dia minta saya supaya menjawab memorandum 1-2 di MPR. Saya nggak mau. Ya. Saya bilang saran saya lebih baik Presiden mengundurkan diri. Itu dalam sidang kabinet. Gus Durnya marah, besoknya saya dipecat. Saya diganti sama Pak Lopa almarhum. Itu yang saya agak bingung sama Pak Lopa. Akhirnya Pak Lopa lah yang mewakili Presiden menjawab memorandum 1-2 di MPR. Jadi saya memang diminta, saya nggak mau. Nah, saya kasihan dengan Pak Lopa pada waktu itu. Tapi ya, dia nggak punya pilihan sebagai Menteri Kehakiman harus menjawab ya memorandum 1-2 di MPR itu. Dan itu adalah satu fakta sejarah yang terjadi. Jadi saya kira itu. Yang kedua mengenai soal adat. Adat itu sebenarnya tidak perlu masuk ke dalam konstitusi. Konstitusi setelah perubahan 45 itu ada menyinggung masyarakat hukum adat sepanjang masih ada, begitu. Jadi hanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada. Nah, sebenarnya ini perdebatan panjang dalam sejarah Republik ya tentang keberadaan adat ini. Khususnya antara adat dan Islam, dan komunitas-komunitas adat itu sendiri pun terus-menerus jadi masalah. Jadi mau kita bagaimankan ya. Saya pernah juga mempelajari hukum Malaysia dan hukum Filipina. Di Malaysia itu Inggris itu nggak mau pusing dengan hukum adat ya. Makanya nggak ada hukum adat di Malaysia. Walaupun kita tahu kerajaan negeri 9 di Malaysia itu sebenarnya kerajaannya Pagaruyung dari Minangkabau, keluarganya membentuk kerajaan baru di semenanjung Malaysia yang disebut namanya kerajaan atau Kesultanan Negeri 9 itu. Nah, di Filipina juga Spanyol tidak berkepentingan dengan hukum adat. Di sini cuma Belanda yang punya kepentingan sama hukum adat itu. Dan Belanda itu politik divide et impera. Jadi dia memang sengaja mensupport hukum adat untuk menghambat hukum Islam. Karena kalau hukum Islam yang dijalankan, itu perbedaan antar suku hampir tidak ada. Ya. Antara orang Makassar mau kawin sama orang Batak, nggak jadi masalah. Ya. Kalau dua-duanya beragama Islam. Tapi coba yang satu pakai hukum adat Batak, satu pakai hukum adat Makassar. Itu baru ngelamar aja udah berantem satu dengan yang lain. Kalau berantem ya Belanda seneng. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi menurut saya sih sebenarnya lebih baik kalau mau dimasukkan dalam konstitusi itu adalah tentang sumber hukum dalam rangka politik hukum nasional, dalam membentuk hukum nasional, norma-norma hukum yang baru kita ini apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi rujukan kita. Nah, sejak Pak Ismail Saleh almarhum dan saya juga menegaskannya ketika menjadi Menteri Kehakiman, itu bahwa sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam membentuk norma-norma hukum nasional itu adalah, pertama adalah hukum adat, kedua adalah hukum Islam, dan yang ketiga adalah hukum eks-kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat kita dan sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi, kalau sekarang ini kan kita masih dualisme. Pengadilan agama itu hukum materialnya pakai kitab-kitab fikih, sebagian merujuk pada kompilasi hukum Islam, tapi hukum acara pengadilan agama itu kan menggunakan HIR, menggunakan hukum acaranya Belanda, begitu. Jadi di Pakistan juga ketika saya sekolah di sana, ya tadi minta maaf Pak, saya Universitas Punjab ada dua Pak, ada Universitas Punjab di India, ada Universitas Punjab di Pakistan. Jadi yang di India itu namanya namanya Punjab University, yang di Pakistan itu University of the Punjab. Nah, saya itu yang di Pakistan, Pak, bukan yang di India. Ya, jadi, negara bagian Punjab itu pada waktu India Pakistan itu pisah, ya, itu terbelah dua, Pak. Ya. Jadi yang bagian timur itu ibu kotanya Amritsar, itu masuk wilayah India. Yang bagian barat, ya, ibu kotanya Lahore, itu masuk wilayah Pakistan. Jadi seperti itu. Jadi yang Pakistan Timur, yang di Punjab Timur itu dikuasai orang Sikh, Pak.
di Amritsar, dan mereka dulu sempat mau merdeka, mau membentuk negara Sikh, ya, tapi Punjab Barat itu masuk ke wilayah Pakistan. Nah, jadi apa ya, kok tiba-tiba saya ngomong masalah Pakistan. Jadi terkait dengan masalah adat ini, lupa saya Pak, apa tadi saya ngomong ya? Masalah India ya, India dan Pakistan ya. Jadi yang penting kaidah-kaidah itu dijadikan sebagai kaidah-kaidah hukum nasional, dan ketika saya memang seperti itu. Jadi saya misalnya mendraft undang-undang tentang terorisme, Perpu terorisme. Ya, memang di dalamnya ada kaidah-kaidah hukum Islam, ada kaidah-kaidah hukum adat, ada kaidah-kaidah hukum ekskolonial Belanda itu. Nah, jadi kalau sejauh menyangkut public law, ya semua itu ada proses transformasi dari hukum adat menuju hukum Islam, menuju hukum nasional, dari hukum Islam menuju hukum nasional, dari hukum eks-Belanda ke hukum nasional, di samping juga pertimbangan kebutuhan hukum yang baru sekarang ini. Tapi apa namanya, kalau yang di bidang hukum privat itu ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disatukan, ya, seperti hukum waris dan lain-lain. Nah, disitulah sebenarnya ada hukum waris Islam, ada hukum waris adat, ya, dan sampai hari ini ya ada legal choice seperti itu. Orang, walaupun sebenarnya kalau undang-undang perkawinan kita ikuti dan undang-undang pengadilan agama, ya hukum waris itu bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Bagaimana halnya jika orang Islam itu tidak mau menggunakan hukum kewarisan Islam, tapi dia menggunakan hukum kewarisan adat, sementara perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam. Nah, dalam praktek sampai hari ini pengadilan juga mendua. Ada pengadilan negeri yang NO mengatakan Anda beragama Islam, bukan kewenangan kami mengadili waris Anda pengadilan agamanya sana. Tapi ada juga pengadilan negeri yang kemudian menerima perkara itu dan memutusnya berdasarkan hukum adat. Jadi saya kira cobalah kita telaah lebih bijaksana dalam hal ini. Dan saya berpendapat bahwa sebenarnya hukum adat pun sudah banyak diresipir ke dalam hukum Islam. Dan bukan hukum Islam diresipir ke hukum adat seperti teorinya Van Vollenhoven. Tapi bagaimana hukum adat itu kemudian diadop dan merupakan bagian daripada hukum Islam. Jadi al-adah, al-muhakkamah. Adat itu adalah hukum. Jadi uruf itu juga merupakan bagian daripada hukum. Jadi kayak konvensi juga diterima sebagai bagian integral daripada implementasi hukum Islam dalam kenyataan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Prof atas penjelasannya. Saudara Ibnu mudah-mudahan sudah bisa menangkap apa yang disampaikan beliau. Izin Prof untuk wilayah Makassar, kira-kira 7 menit lagi masuk waktu salat lohor. Jadi masih ada satu orang penanya. Saya ingin memberikan kesempatan dari mahasiswi, ya. Saya persilakan Saudari Gayatri Reski Wulandari untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Profesor. Silakan, Saudari Gayatri. Silakan Dek, silakan langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Prof, saya ingin bertanya. Kan tata negara Indonesia itu mulai ada ketika Indonesia dijajah Hindia Belanda. Yang ada adalah HTN Hindia Belanda yang seperti Prof tadi sampaikan. Nah, pada saat pemerintahan Hindia Belanda itu, HTN Indonesia baru mulai ada sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yeah. Jadi pertanyaan saya kepada Prof, yaitu kan setelah kemerdekaan 17 Agustus ini, masih banyak yang kita lihat kepada rakyat Indonesia itu agak sengsara seperti itu. Jadi apakah pada saat itu HAM sudah berlaku di Undang-Undang Dasar atau belum? Nah, kalau sudah berlaku, apa tindakan pemerintah pada saat itu? Kenapa masih ada masyarakat atau rakyat yang sengsara pada saat setelah kemerdekaan itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini, apa namanya, hukum tata negara itu ada pada negara. Jadi
pada kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Islam maupun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di masa yang lalu itu ada hukum tata negaranya. Jadi misalnya Majapahit itu banyak sekali tulisan Muhammad Yamin membahas tentang hukum tata negara Majapahit ya. Saya pernah membaca sebuah disertasi doktor itu membahas tentang hukum tata negara Kesultanan Buton. Ya. Jadi Buton itu sesuatu yang unik, sebuah kerajaan dan republik. Karena orang yang menjadi sultan di Buton itu siapa aja boleh mencalonkan diri jadi sultan, gitu ya. Jadi bukan dia harus keturunan begitu. Dan di Buton itu ada pulau kecil namanya Makassar, dan di situ ada makam yang tidak bernisan, dan itu salah satu Sultan Buton yang dijatuhi hukuman mati oleh 9 ulama karena dianggap dia melakukan jenayat yang cukup berat. Jadi itu terjadi. Jadi sangat menarik kalau mungkin saudara di Makassar bisa mempelajari tentang hukum tata negara kerajaan Goa, kerajaan Talo, Makassar dan lain-lain, dan kita melihat ya, itu sangat penting untuk kita gali bagaimana para leluhur kita dahulu berpikir tentang negara dan menerapkan konsep ketatanegaraan dalam konteks mereka sendiri. Jadi dan itu sangat jarang kita pelajari karena otak kita ini terlalu barat ya. Tidak pernah mempelajari tentang warisan intelektual dari para leluhur kita sendiri. Nah, pasal-pasal HAM sebenarnya di dalam semi Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang namanya Indische Staatregeling itu ada pasal-pasal yang menjamin tentang kebebasan berserikat, jamin tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sebagainya. Itu ada, tapi prakteknya sih bisa lain. Nah, ketika UUD 45 itu diperdebatkan, memang ada dua kubu, antara kubu yang menginginkan supaya pasal-pasal HAM masuk ke dalamnya, itu kubunya Yamin, Hatta, dan lain-lain. Ada kubu Soekarno, kubunya Supomo yang mengatakan bahwa kita ini kolektif, ya. Kita ini masyarakat yang kebersamaan, jadi hak-hak individu tidak terlalu ditekankan. Makanya pasal UUD 45 sangat sedikit sekali mengandung pasal-pasal HAM dibandingkan dengan Konstitusi RIS tahun 49 dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 itu mengadop hampir seluruh dari Declaration of Human Rights. Jadi UUD 45 sekarang pun sudah menambahkan begitu banyak pasal-pasal HAM. Tapi kita lihat antara apa yang dalam Undang-Undang Dasar itu memberikan constitutional right, hak-hak konstitusional kepada rakyat, hak hidup, hak mendapat pekerjaan, hak mendapat jaminan kesehatan, hak mendapat pendidikan, itu constitutional right. Ya, tapi prakteknya ya bisa constitutional right itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh negara yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pasal-pasal HAM itu sendiri. Jadi karena itulah ya ini sebuah perjuangan bagi kita bagaimana supaya pasal-pasal konstitusi itu tidak hanya secara tekstual ada di dalam konstitusi tapi juga mampu dilaksanakan dalam kehidupan negara kita. Saya kira itu jawaban saya. Karena sudah jam 12 di Makassar, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semua pertanyaan ini sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus untuk Bapak Profesor